Bilik Podcast, bicara informasi, literasi, dan edukasi kepemiluan, disampaikan by KPU Kabupaten Kupang. Halo Sobat Pemilih, selamat siang. Kembali kami berjumpa di episode kali ini. Kita akan membicarakan topik yang sangat penting mengenai mengenal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Siapkan secangkir kopi dan teh untuk kita sama-sama mengenal bagaimana penjelasan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan telah hadir bersama kami di sini Ibu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kupang, Ibu Ines Taluk. Selamat datang Ibu. Terima kasih Pak Hani. Selamat siang Pak Hani. Selamat siang juga Ibu. Baik, kita akan langsung bertanya-tanya mengenai pemutakhiran data pemilih bersama narasumber kita Ibu Ines. Mungkin masyarakat banyak yang masih bertanya-tanya Ibu, apa sih sebenarnya pemutakhiran data pemilih dan mengapa dilakukan secara terus-menerus dan bahkan di luar tahapan pemilu. Dan juga mungkin masyarakat belum paham mengenai perbedaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu dan pemilihan. Ya, baik Pak Hani, terima kasih teman-teman pemilih. Untuk informasi bagi kita semua bahwa KPU telah memberikan amanah kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini KPU Kabupaten Kupang, bahwa perlu dilakukannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berdasarkan dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dijelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir, yaitu pemilu atau pemilihan kepala daerah terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Dan apa bedanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kita lakukan di luar tahapan pemilu atau pemilihan dengan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilihan atau pemilu, yaitu kita melakukan pemutakhiran secara berkala di luar tahapan pemilu, yaitu setelah proses pemilu atau pemilihan berlangsung. Jadi secara berkala data pemilih diperbarui untuk tingkat kabupaten kota, tingkat KPU provinsi, sampai dengan tingkat KPU RI. Demikian Pak Hani. Oke, baik Ibu. Setelah kita mendengarkan ini, bagaimana PDPB ini dilakukan? Ya, terima kasih Pak Hani. Untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan di luar tahapan pemilu atau pemilihan, ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui bersama, khususnya sebagai informasi bagi teman-teman pemilih, yaitu yang pertama pengolahan data, yang kedua koordinasi, yang ketiga pemutakhiran, dan yang keempat rekapitulasi. Untuk pengolahan data dimulai dari data pemilu atau pemilihan terakhir, dalam hal ini data pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang disinkronkan dengan data kependudukan
dari Kementerian Dalam Negeri maupun hasil dari koordinasi KPU dengan instansi atau lembaga terkait lainnya. Misalkan data dari TNI Polri atau data dari Kementerian Luar Negeri maupun data dari BPJS. Selanjutnya dilakukan distribusi data oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Jadi data pemilih disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran. Nah, proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota juga dilaksanakan terlebih dahulu proses koordinasi antar lembaga atau instansi sehingga diperoleh keakuratan data sebelum dilakukannya proses rekapitulasi. Nah, dalam hal ini KPU Kabupaten Kupang akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kupang, akan berkoordinasi juga dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang, kemudian dengan TNI Polri, dan kami berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, desa, kelurahan, bahkan sampai di tingkat RT RW untuk selanjutnya KPU Kabupaten Kupang dapat melakukan pencocokan terbatas yang kita singkat dengan COKTAS, Pak Ani, untuk dilakukannya verifikasi secara langsung kepada masyarakat pemilih terkait dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat pemilih dan faktual. Kemudian dari itu data-data pemilih yang telah diperbaharui diolah oleh KPU Kabupaten Kupang dan selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi setiap 3 bulan sekali atau setiap 3 bulan, sehingga dalam 1 tahun KPU Kabupaten Kupang akan melakukan yang namanya pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dan rekapitulasi ini berjenjang. Setelah KPU Kabupaten Kupang melakukan rekapitulasi, akan dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi oleh KPU Provinsi pada setiap semester, sehingga pada 1 tahun ada 2 kali rekapitulasi tingkat provinsi dan juga selanjutnya rekapitulasi tingkat KPU RI. Demikian, Pak Hani. Baik Ibu, penjelasan yang sangat baik sekali. Siapa yang menjadi sasaran dalam pemutahiran pemilih berkelanjutan ini, Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman pemilih. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dan data apa saja terkait dengan data pemilih yang perlu diperbarui. Baik, untuk sasaran dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yaitu tentunya warga negara Indonesia. Jadi syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berdomisili atau tinggal di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di luar negeri karena sedang melaksanakan tugas belajar ataupun sedang bekerja di luar negeri. Kemudian yang berikut warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin atau sudah kawin yang tentunya dibuktikan dengan KTP elektronik ataupun kartu keluarga atau biodata kependudukan, atau yang saat ini sedang gencar
dilaksanakan oleh Dukcapil, yaitu IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, warga negara Indonesia yang tidak merupakan anggota dari TNI atau Polri. Dan yang terakhir syaratnya adalah warga negara Indonesia yang tidak sedang dicabut hak politiknya karena putusan pengadilan. Jadi ini beberapa sasaran dari pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Terima kasih Pak Hani. Baik Ibu, mungkin masyarakat juga perlu tahu kira-kira manfaat apa sih yang dari PDPB ini dan kontribusi apa yang kira-kira bisa diberikan masyarakat untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Hani. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali untuk kita ketahui, untuk teman-teman pemilih ketahui apa manfaatnya bagi masyarakat pemilih. Ada beberapa manfaat kenapa ini perlu dilakukan. Bagi masyarakat, proses pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan menjadi hak politik bagi masyarakat pemilih. Jadi ketika masyarakat aktif untuk mencari tahu apakah dia masih terdaftar sebagai pemilih, apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Kupang, maka di situ KPU Kabupaten Kupang melalui proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini menjamin hak politik atau hak pilih dari masyarakat. Yang kedua tentu untuk mengurangi adanya kesalahan data pemilih, sehingga masyarakat lebih bisa lagi memastikan apakah data yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Kupang sebagai pemilih sudah benar atau terdapat kesalahan. Yang terakhir tentunya jika masyarakat aktif maka proses demokrasi akan lebih berkualitas. Dan ini tentunya butuh proaktif dari masyarakat pemilih. Jadi silakan teman-teman pemilih untuk aktif mengecek di portal Cek DPT online untuk mengetahui apakah masih terdaftar sebagai pemilih, masih memenuhi syarat sebagai pemilih, dan jika tidak terdaftar, silakan teman-teman pemilih melapor kepada KPU Kabupaten Kupang. Tidak perlu datang secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Kupang, tapi dapat melalui link yang dapat diakses secara online, yang mungkin nanti akan kami informasikan di akhir dari podcast ini, Pak Hani. Terima kasih. Baik Ibu, jadi teman-teman pemilih mungkin bisa mengecek apakah sudah terdaftar di DPT daftar pemilih itu di portal Cek DPT online, gitu ya Ibu ya? Iya, benar Pak Hani. Jadi teman-teman dapat mengecek langsung lewat HP, ya Ibu? Ya. Oke, baik Ibu. Di era digital ini yang sudah sangat maju ini, bagaimana teknologi membantu proses PDPB dalam menghasilkan keamanan dan perlindungan data pribadi dari pemilih itu sendiri, Ibu? Iya, terima kasih Pak Hani. Baik, tentunya dalam menjangkau masyarakat pemilih di Kabupaten Kupang yang jumlahnya sangat banyak dan wilayah yang sangat luas, yang dimana Kabupaten Kupang terdiri dari 24 kecamatan, Pak Hani, kemudian 177 desa dan kelurahan. Tentu tidak bisa dijangkau secara langsung oleh KPU Kabupaten Kupang.
Namun KPU sudah menyediakan yang namanya sistem informasi data pemilih yang kita sebut dengan istilah Sidalih. Melalui aplikasi Sidalih dapat mempermudah proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan sehingga lebih efisien, lebih akurat, dan lebih cepat. Dan terkait dengan keamanan data, khususnya data pribadi dari setiap pemilih, melalui PKPU 1 tahun 2025 terkait dengan prinsip pelindungan data pribadi, bahwa KPU menjamin data pribadi setiap pemilih aman. Baik, Ibu. Melalui adanya pembatasan akses terhadap data-data pemilih yang bersifat pribadi, sehingga tidak semua dapat mengakses data pribadi pemilih. Perlu kami informasikan juga bahwa di KPU Kabupaten Kupang yang mengelola data pemilih hanya dipercayakan kepada operator. Jadi tidak semua yang ada di KPU Kabupaten Kupang, baik itu sekretariat ataupun staf maupun anggota KPU Kabupaten Kupang yang dapat mengakses data pemilih tersebut. Demikian, Pak. Bagus sekali. Baik, berarti memang benar-benar dijamin perlindungan data, jadi tidak sembarang data ini kita keluarkan ke pihak luar, Ibu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Mungkin kira-kira apa tantangan terbesar dalam pengelolaan PDPB ini, Bu? Dan juga bagaimana cara mengatasinya? Iya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kabupaten Kupang wilayahnya sangat luas, kemudian masyarakatnya sangat banyak dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di NTT, sehingga secara SDM atau ketersediaan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Kupang untuk menjangkau semuanya sangat terbatas, di mana mobilitas penduduk yang tinggi. Tentu kita tahu bahwa setiap hari ada masyarakat yang lahir, ada masyarakat yang meninggal, bahkan juga ada yang pindah domisili, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Kupang. Kemudian ada juga tantangan dalam hal keterlambatan informasi. Misalkan pelaporan kematian ataupun pelaporan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, baik itu di dalam Kabupaten Kupang sendiri maupun perpindahan dari Kabupaten Kupang keluar Kabupaten Kupang, ada keterlambatan informasi dalam hal ini terkait dengan pengurusan dokumen. Jadi misalkan ada pemilih yang sudah pindah domisili tapi belum memiliki dokumen yang sesuai dengan alamat domisili yang terbaru. Dan kemudian yang terakhir, kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat sehingga menjadi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk melapor perubahan data mereka. Dan terkait dengan hal ini tadi ada yang sempat terlewatkan untuk saya sampaikan, Pak Hani. Iya, Ibu, silakan. Jadi dalam hal terkait dengan data yang perlu diperbaharui oleh KPU Kabupaten Kupang dalam proses pemutahiran data pemilih ini, ada beberapa data
yaitu terkait dengan data pemilih yang baru ataupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun pemilih yang sudah pindah ke tempat yang lain. Ya, jadi untuk pemilih yang baru akan didaftarkan dalam data pemilih jika memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan genap berusia 17 tahun pada saat proses pemutaran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan. Kemudian dia alih status yang sebelumnya TNI Polri, dia sudah pensiun dan kembali menjadi warga sipil. Kemudian ada juga mantan narapidana yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih di lapas, kemudian sudah bebas dan kembali ke domisili asalnya, maka akan kembali dimasukkan sebagai pemilih di domisili asalnya. Kemudian ada pemilih yang tadi saya sebutkan tidak memenuhi syarat. Antara lain misalkan kenapa dia tidak memenuhi syarat lagi, karena yang tadinya dia adalah masyarakat sipil, kemudian dia beralih status menjadi anggota TNI Polri, ataupun dia meninggal dunia, atau pindah domisili sehingga dia sudah memiliki dokumen terbaru yang menunjukkan bahwa dia bukan lagi warga masyarakat Kabupaten Kupang. Selain itu juga misalkan yang sebelumnya yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, kemudian dia sudah menjadi warga negara asing, sehingga tidak bisa lagi didaftarkan sebagai pemilih. Kemudian ada juga pemilih yang perlu melakukan perbaikan data terkait dengan misalkan status perkawinannya. Misalkan pada pemilu terakhir statusnya belum kawin, tapi pada tahun 2026 dia sudah berubah status menjadi sudah kawin atau menikah. Nah, ini diperbarui datanya. Selain diperbarui di Dukcapil, data ini juga diperbarui di dalam aplikasi Sidali sehingga berdampak pada data pemilih. Kemudian untuk pemilih yang tadi dicabut hak politiknya, itu juga tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Demikian Pak Ani. Berarti harus ada proaktif juga dari masyarakat untuk memperbarui status mereka. Seperti Ibu bilang tadi kan, misalnya dia di pemilu sebelumnya dia belum menikah, terus pas dia sudah di pemilu yang akan datang dia sudah menikah, berarti memang harus memperbarui datanya. Jadi mereka harus proaktif juga kan, pemilih kita harus proaktif. Untuk pemilih yang ini Bu, yang dicabut hak pilihnya, mungkin masyarakat belum paham. Kenapa sampai hak pilihnya dicabut? Baik, terima kasih Pak Hani. Untuk pemilih yang hak pilihnya dicabut, ini karena telah menjadi narapidana, sehingga hak politiknya dicabut karena ada putusan pengadilan yang mengikat. Seperti itu. Baik. Oke, baik Ibu. PDPB ini sudah dimulai setelah pasca pemilihan serentak pilkada kemarin Ibu ya.
sampai dengan bulan Juni ini berarti kita sudah memasuki triwulan 1 PDPB tahun 2006. Mungkin masyarakat pengen tahu bahwa apakah data pemilih ini atau pemilih ini berkurang atau bertambah pasca pemilihan serentak kemarin, Ibu. Ya, terima kasih Pak Hani. Dengan adanya pemutaran data pemilih berkelanjutan yang sudah kita laksanakan pasca pemilihan serentak 2024, kita mulai melakukan pemutaran data pemilih berkelanjutan itu pada awal 2025, pasca keluarnya peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutaran data pemilih berkelanjutan. Sehingga pada periode ini kita memasuki triwulan kedua pemutaran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita akan segera melakukan pleno rekapitulasi tepatnya di awal bulan Juli untuk triwulan kedua. Mungkin teman-teman pemilih dan Pak Hani masih ingat bahwa jumlah pemilih pada pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Kupang sebanyak 264.346 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Kupang. Namun setelah dilaksanakannya proses pemutaran data pemilih berkelanjutan sampai dengan periode ini, jumlah pemilih di Kabupaten Kupang sudah mengalami penambahan, yaitu sejumlah 284.491 pemilih. Hasil ini adalah hasil dari rekapitulasi pemutaran data pemilih berkelanjutan di triwulan pertama tahun 2026 yang sudah kami laksanakan pada awal April 2026 kemarin, Pak. Berarti cukup signifikan juga kenaikannya, Ibu ya. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir mungkin dari kami. Apa pesan kepada masyarakat masyarakat Kabupaten Kupang terkait PDPB ini dan harapan ke depan terkait pemutaran data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Ya, terima kasih Pak Hani. Baik, teman-teman pemilih yang sedang menyaksikan, tentunya pelaksanaan pemutaran data pemilih berkelanjutan ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Kupang semata, tapi kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat pemilih untuk melaporkan setiap perubahan data masyarakat. Misalkan ada dari kita yang punya saudara atau kenalan yang sudah genap berusia 17 tahun, maka bisa didaftarkan sebagai pemilih, tentunya dengan dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti kartu keluarga ataupun KTP elektronik. Kemudian masyarakat juga dapat aktif melaporkan pemilih yang meninggal maupun pemilih yang pindah domisili, bahkan juga bisa melaporkan jika ada kesalahan data untuk diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kupang seperti kesalahan nama ataupun tanggal lahir ataupun perubahan status yang sebelumnya adalah belum menikah menjadi sudah menikah. Harapan ke depan kami KPU Kabupaten Kupang kepada semua masyarakat pemilih di Kabupaten Kupang, mari kita sama-sama bersinergi untuk
menyukseskan kegiatan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kupang untuk meningkatkan kualitas data pemilih Kabupaten Kupang, sehingga pada pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang, demokrasi di Kabupaten Kupang lebih berkualitas. Dan satu pesan terakhir dari kami, silakan masyarakat pemilih untuk aktif mengecek perkembangan informasi terkait dengan data pemilih di cek.dptonline.kpu.id yang bisa diakses 24 jam menggunakan HP Ya, oke. dari teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Hani. Siap, sama-sama Ibu. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Teman pemilih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Semoga pembahasan mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, baik dalam memastikan data diri sudah sesuai maupun melaporkan perubahan data kepada pihak yang berwenang. Dengan data pemilih yang valid, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang transparan, adil, dan terpercaya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik selainnya seputar kepemiluan dan demokrasi. Saya Hani, saya pamit undur diri. Salam demokrasi. Pilih Podcast.